Bangun pagi, sikat gigi di tempat yang sama, mandi di ukuran kamar mandi yang sama, buru-buru ganti baju, dan menuju ke meja makan sarapan pagi kalau sempat. Kalau telat, ambil saja apa yang ada di meja dan buru-buru menuju kantor dengan jalan yang sama, dengan waktu juga kurang lebih sama, dan sampai di kantor yang sama, ketemu orang yang sama, jam masuk kantor yang sama, dilanjutkan kegiatan yang sama, pagi, siang, dan makan siang dengan teman-teman yang sama, ngobrol yang kurang lebih sama, sekali-kali ngobrol gosip tentang bos, gosip tentang bawahan, gosip teman-teman kantor, atau gosip kondisi situasi masyarakat saat ini, atau gosip dengan keadaan pemerintah. Pulang dari makan, lanjutkan kegiatan kantor dengan jam yang sama, pulang kantor menuju ke rumah dengan jalan yang sama, tiba di rumah yang sama, leha-leha sebentar mungkin, dan kemudian mandi, makan malam, nonton TV, istirahat tidur, besok pagi bangun mengulangi yang sama. Kemarin juga begitu, hari ini juga begitu, besok juga akan seperti itu. Past, now, and future sama. Rutinitas yang sama seperti ini dialami oleh miliaran manusia di atas bumi ini. Dan jika ini diteruskan, apakah akan menghasilkan hasil yang berbeda? Jawabannya adalah tidak. Tapi anehnya kalau kita ngobrol dengan kelompok teman-teman yang seperti ini, saya mau berubah, tapi kegiatan yang sama, rutinitas yang sama, dengan diam-diam mereka mengharapkan ada satu perubahan. Mungkinkah ini terjadi? Jawabannya sudah pasti tidak. Kalau ini terjebak setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan disinilah terjadi jebakan yang dikatakan masuk ke kelompok orang rata-rata. Lantas bagaimana kita mau keluar dari situasi seperti ini? Oke, saya sharing pengalaman saya. Saya juga mengalami pengalaman yang sama. Saya bekerja di kantor 11 tahun dengan rutinitas yang sama, tapi di dalam hati saya mengharapkan satu perubahan. Kalau kita lihat tadi, dengan kegiatan yang sama, mengharapkan perubahan itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan akhirnya saya mengambil satu keputusan bahwa kalau saya seperti ini, bukan ini hidup yang saya mau. Akhirnya saya memutuskan usaha sendiri. Nah, pada saat usaha sendiri, saya sudah punya satu visi global. Di tahun 2003, saya dan teman-teman bikin training namanya bootcamp. Nama pengelola training ini EduNet Global. Padahal di tahun 2003 itu kita adakan Value You Life Bootcamp pertama kali. Itu pesertanya paling jauh hanya dari Palembang, hanya 3 kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Palembang. Tapi saat itu kita sudah menamakan dengan EduNet Global. Lantas pertanyaan dari teman-teman, global dari mana? Nasional aja belum ada peserta dari Sabang, Merauke, Irian sana, tapi sudah dikasih nama global. Kalau ditanya pada saat itu, bagaimana caranya bisa global? Training semacam ini bagaimana go global? Kalau ditanya saya pada saat itu, jujur saya katakan bahwa saya juga tidak tahu caranya. Tapi saya hanya percaya bahwa kita suatu hari akan global. Jadi kenapa dikatakan EduNet Global? Jadi sudah punya visi global. Nah, disinilah yang saya mau bahas tentang visi. Visi itu penting sekali dalam hidup ini. Jika kita tidak memiliki visi, yang terjadi adalah kita terjebak dalam rutinitas yang sama. Sebenarnya itu sangat menjenuhkan. Makanya kenapa banyak terjadi stres dalam kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya kesibukan tidak membuat orang stres. Yang membuat orang stres adalah melakukan rutinitas yang sama namun tidak ada perubahan. Dan salah satu itu membuat tanpa disadari sebenarnya itu bisa membawa stres. Memang seolah-olah mereka sudah nyaman di situ, yang dikatakan comfort zone di situ. Sebenarnya comfort zone tidak sama dengan tidak stres.
Hal yang serupa, coba lihat visi ini penting sekali. Di tahun 2003 juga, saya dan teman-teman membentuk satu komunitas. Komunitas ini kita namakan dengan FedNet Global. Nah, kalau ditanya waktu itu, apakah sudah global? Pada tahun 2003 itu, komunitas ini hanya terdiri dari orang-orang dari sekitar Indonesia. Itu pun tidak seluruh Indonesia, sebagian kota-kota yang ada di Indonesia. Kita membentuk satu komunitas namanya FedNet Global. Kenapa ditaruh global di situ? Kembali lagi visi global. Padahal tidak ada komunitas orang asing. Katakan negara yang terdekat saja, Malaysia, Singapura, Filipina, tidak ada. Yang ada hanya orang Indonesia. Lantas kok kita namakan dengan FedNet Global, yang sekarang kita namakan dengan Freedom FedNet Global, FFG? Ya, karena kembali lagi visinya global. Yang tadi saya katakan training bootcamp itu sekarang sudah dihadiri sekitar 80 negara dari 5 benua. Berarti visi ini terjadi. Demikian juga komunitas di saat ini. Komunitasnya juga terdiri dari puluhan negara dari 5 benua. Saat kita punya visi, tentu tantangan mulai datang. Dan disitulah kita perlu ada impian yang saya bahas di video sebelumnya. Impian sebenarnya adalah pecahan dari visi. Dan impian ini dipecahkan lagi menjadi goal jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dan kita mulai dari situ dengan sangat fokus dan disiplin. Karena kita disiplin, fokus, terlahirlah satu komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan ke sana. Pada saat kita mencapai tujuan ke sana, karena itu belum terjadi, namun kita sudah mampu melihat sudah terjadi. Itu namanya visi. Visi adalah sesuatu yang belum terjadi, namun kita mampu melihat sudah terjadi. Dan terbentuklah kita punya faith atau iman ini karena konsistensi kita, komitmen kita, fokus kita. Dan yang menarik, visi artinya bisa melahirkan disiplin, komitmen, fokus, konsistensi, menghargai waktu, dan juga menghargai hidup. Dengan adanya visi ini, sebenarnya kita melatih apa kita perhatikan di sini, melatih disiplin, melatih komitmen, melatih fokus, melatih melihat sesuatu dengan iman, bukan dengan mata saja, tapi dengan mata iman yang melihatnya. Dan konsistensi tentu dalam hal mencapai goal tadi dibutuhkan juga bagaimana menghargai waktu, dan yang pasti terarah dari pagi, siang, malam. Apapun yang kita kerjakan adalah inline dengan tujuan akhir kita, visi kita. Dengan demikian, semakin semangat. Bangun pagi sudah jelas apa yang dikerjakan. Orang yang punya visi itu jarang yang hidupnya stres. Pada umumnya mereka sudah mulai belajar namanya control mind. Disinilah salah satu kelebihan juga, karena kita kontrol pikiran kita, sehingga kita mengerti bagaimana mengatasi stres dalam hidup sehari-hari. Tadi saya bilang, justru mereka-mereka yang melakukan rutinitas yang sama, namun tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka, itu sebenarnya indirectly mereka mengalami stres. Sebaliknya, justru orang yang menyusun goal, kemudian punya dream, impian, dan visi, dan satu demi satu goalnya terjadi, impiannya terjadi, dan visinya terjadi. Bukankah ini memproduksi sejumlah endorfin yang luar biasa?